wabarakatuh. Aku Anggia. Seperti biasa, aku akan berbagi sedikit informasi mengenai materi salah satu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang merupakan salah satu mata kuliah yang dipelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Jadi kali ini aku bakalan jelasin mengenai keputusan-keputusan penting dalam siklus pendapatan dan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan-keputusan tersebut. Nah, apa aja dia? Jadi yang pertama yang perlu kita bahas yaitu definisi dari siklus pendapatan itu sendiri. Apa itu siklus pendapatan? Adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi yang terkait terus-menerus dan menyediakan produk serta menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Yang kedua yang perlu kita bahas yaitu tujuan utama dari siklus pendapatan. Apa itu tujuan utamanya? Yaitu menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat untuk harga yang sesuai. Kita masuk ke bagian yang terpenting dari materi ini yaitu keputusan-keputusan dalam siklus pendapatan. Nah, dalam mencapai tujuan utama dalam siklus pendapatan, manajemen itu harus membuat keputusan-keputusan penting. Apa aja dia? Yaitu yang pertama, sampai sejauh mana produk dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan individu. Yang kedua yaitu seberapa banyak persediaan yang harus dimiliki dan di mana persediaan tersebut ditempatkan. Yang ketiga, bagaimana barang dagangan dikirim ke pelanggan. Haruskah perusahaan menjalankan fungsi pengiriman sendiri atau mengalihdayakan ke pihak ketiga yang berspesialisasi di bidang logistik. Yang keempat yaitu berapa harga optimal untuk setiap produk dan jasa. Yang kelima yaitu haruskah kredit diperpanjang? Jika demikian, persyaratan apa yang harus ditawarkan kepada pelanggan dan seberapa banyak kredit tersebut harus diberikan kepada pelanggan. Yang terakhir yaitu bagaimana pembayaran penjualan yang dapat diproses untuk meningkatkan arus kas. Selanjutnya masuk ke bagian yang terpenting yang kedua dari video ini yaitu informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan-keputusan tadi. Apa aja dia? Yaitu yang pertama, data operasional. Data operasional dibutuhkan untuk mengawasi kinerja dan untuk melakukan tugas-tugas rutin. Yang pertama, merespon pertanyaan pelanggan mengenai status pesanan dan saldo akun. Yang kedua, memutuskan apakah kredit pelanggan dapat ditambah atau tidak. Yang ketiga, menentukan ketersediaan pelanggan. Dan yang terakhir, memilih metode untuk mengirim barang. Informasi yang kedua yaitu informasi sekarang dan masa lalu. Jadi informasi lampau dan saat ini dibutuhkan manajemen untuk membuat keputusan kebijakan, yaitu diantaranya menentukan harga produk dan jasa. Yang kedua, menetapkan kebijakan mengenai retur penjualan dan garansi. Yang ketiga, memutuskan jangka waktu kredit yang ditawarkan. Yang keempat, menentukan kebutuhan pinjaman jangka pendek. Dan yang terakhir, merencanakan kampanye pemasaran yang baru. Selanjutnya masuk ke bagian informasi yang ketiga yaitu penilaian kinerja. Jadi sistem informasi akuntansi harus menyediakan informasi untuk mengawasi kinerja proses yang penting. Yaitu apa aja dia? Yaitu yang pertama, waktu respon terhadap pertanyaan pelanggan. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi dan mengirim pesanan. Yang ketiga, persentase penjualan yang membutuhkan pemesanan ulang. Yang keempat, tingkat dan tren kepuasan pelanggan. Yang kelima, analisis pangsa pasar dan tren penjualan. Yang keenam yaitu analisis profitabilitas berdasarkan pelanggan, produk dan area penjualan. Yang ketujuh, volume penjualan dalam dolar dan jumlah pelanggan. Yang kedelapan, keefektifan iklan dan promosi. Yang kesembilan, kinerja staf penjualan. Dan yang terakhir, pengeluaran piutang ragu-ragu dan kebijakan kredit. Sekian informasi yang bisa aku bagikan ke kalian semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.